Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Pada saat bulan suci Ramadan seperti saat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu puasa selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lantas apa saja sih keutamaan bulan suci Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya? Salah satu keutamaannya adalah akan dilipat gandakannya pahala amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang sempurna di bulan suci Ramadan ini? Perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam agama Islam, setiap amal ibadah, setiap kegiatan ibadah yang dilakukan perlu disandingkan dengan adab. Adab perlu diperhatikan ketika kita menjalankan suatu ibadah. Salah satunya adalah ibadah puasa yang sedang kita jalani saat ini. Lalu, memang apa sih adab-adab ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, terutama di bulan suci Ramadan? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam risalahnya Al-Adabu Fiddin halaman 439, setidaknya terdapat 6 adab yang perlu setiap muslim perhatikan ketika sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa saja adab-adab tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Adab pertama yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah memakan makanan yang halal dan juga thayyib. Thayyib berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Maksudnya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut, dampaknya akan baik terhadap tubuh kita. Memang ada makan makanan yang halal tapi tidak thayyib. Banyak. Contohnya adalah mie instan, bakso, sosis, dan ultra proses food lainnya yang ketika kita makan dalam jangka waktu panjang akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan kita yang akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, memakan makanan yang halal dan thayyib merupakan salah satu dari adab berpuasa. Adab yang kedua yang perlu diperhatikan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, terutama di suci Ramadan, adalah menghindari perselisihan. Teman-teman mengetahui bahwasannya kita merupakan makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti berinteraksi dengan orang lain yang memiliki karakter berbeda dan sifat yang berbeda, sehingga perselisihan mungkin saja terjadi. Namun sebagai muslim yang baik, terutama sedang menjalankan ibadah puasa, maka perlunya kita mengolah emosi dengan baik. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada umatnya bagaimana caranya kita bisa menghindari perselisihan ketika kita sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu yang artinya, dan jika salah seorang di antara kamu mengajak berselisih atau mencela kamu, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Adab yang ketiga adalah menjauhi ghibah. Ghibah atau menggunjing orang lain merupakan suatu akhlak yang tercela, perbuatan yang tercela, sehingga akan menimbulkan dampak yang besar, dampak negatif yang besar, dan juga tidak menutup kemungkinan pahala ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan habis tak tersisa karena kita melakukan ghibah di bulan suci Ramadan. Tidak mau kan teman-teman? Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari ghibah di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan lainnya adalah dengan menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada umatnya dalam salah satu hadis yang artinya keselamatan manusia tergantung bagaimana kemampuannya dalam mengelola lisannya, dalam menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari.
Adab yang ketiga adalah menolak dusta. Dusta atau berbohong adalah suatu akhlak yang tercela. Ketika kita berdusta sekali, maka kita akan berdusta kembali untuk menutupi dusta-dusta sebelumnya. Dusta merupakan suatu akhlak tercela yang dosanya juga cukup berat dan tidak menutup kemungkinan akan menghabiskan seluruh pahala yang kita kumpulkan di bulan suci Ramadan. Hal ini telah diperingati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berhati-hatilah kalian di bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan, begitu pula dosa-dosa dilipat gandakan. Hadis riwayat At-Tabrani. Adab selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga non-fisik, yaitu secara kata-kata atau verbal. Oleh karena itu, kita seharusnya bisa menjaga tangan kita dari menyakiti orang lain, kita bisa menjaga mulut kita dari menyakiti hati orang lain. Karena sebagai muslim seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap sesama muslim lainnya atau sama manusia lainnya. Adab terakhir yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa adalah menjaga anggota badan ini agar tidak melakukan hal-hal yang tercela. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus menjaga amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anggota tubuh yang sempurna ini dengan sangat baik. Salah satunya adalah tidak mempergunakannya pada hal-hal yang tercela. Sudah sepatutnya kita menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang baik, tidak untuk mencuri, tidak untuk menyakiti orang lain, dan juga kita menggunakan mata dan telinga untuk melihat dan mendengar hal-hal yang baik, menggunakan mulut untuk berucap-ucap yang baik, dan juga menggunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, bukan tempat-tempat yang buruk. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pahala yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingati umatnya dalam salah satu hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun kecuali dahaga dan lapar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Singkatnya adalah, bagaimana caranya kita memaksimalkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini dengan memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kita mendapatkan pahala ibadah puasa secara sempurna dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Sehingga ketika kita menyambut hari yang fitri, kita kembali menjadi manusia yang luput dari kesalahan, manusia yang bersih dari kesalahan dan juga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.